Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia Thohiro dan ada rekan saya yaitu Dewi Nurul Rahmah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Al-Quran 30 juz dan terjemahannya secara offline. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Al-Quran 30 juz beserta terjemahannya. Yang pertama, kita buka aplikasi Al-Quran 30 juz. Nah, di sini terdapat nama surah dan arti dari surah tersebut serta jumlah ayat dari surah tersebut. Misalkan kita buka surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Dan jumlah ayatnya ini terdapat 286 ayat. Kita buka ya teman-teman. Nah, tampilannya di sini ada tulisan Arabnya, terus tulisan Latin bahasa Indonesianya dari ayat Arab tersebut serta arti bahasa Indonesianya yang berwarna hitam. Di sini kita buka yang titik 3 ini. Nah, ada tanda baca, misalkan teman-teman nih baca terakhir nih surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, bisa kita tandain ya di sini tanda bacanya. Terus kalau misalkan sudah selesai bisa hapus tandanya. Terus ada juga bagikan ayat. Nah, bagikan ayat bisa melalui WhatsApp, Lexi, Drive, email dan lainnya. Terus di sini juga bisa ditambahkan ke bookmark. Nah, jadi kayak gini teman-teman tampilannya. Nah, di sini bisa kita atur mode tampilan. Nah, nih teks Arab, teks Latinnya. Jadi kita hidupkan semua. Simpan. Terus ada juga ukuran huruf. Nih, jika pengen tulisan Arabnya kecil, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan sesuai dengan keinginan kita. Terus kita simpan. Terus ada juga warna teks. Nah, bisa teman-teman cari di sini warna teksnya, teks Arabnya, misalkan warna hijau. Nah, bisa kita atur warna hijau, mau hijau muda, hijau tua, hijau sedang, bisa kita atur hijau muda ya. Terus kita simpan. Nah, terus bisa juga teks Latinnya. Nah, teks Latinnya kan di sini warna hitam ya. Bisa kita atur misalkan warna kuning, bisa kuning ya, ambil warna kuning. Nah, bisa diatur juga tua atau muda, sedang. Habis itu kita simpan. Selain kita bisa mengatur teks Arabnya, terus teks Latin bahasa Indonesianya, kita juga bisa mengatur warna dari terjemahannya. Nah, di sini teks terjemahan. Misalkan kita atur warna merah. Nah, merah bisa merah tua, merah sedang, terus merah muda. Kita ambil merah tua aja. Kita simpan. Nah, seperti ini. Terus di sini juga terdapat juz 1. Nah, juz 1 ini surah Al-Fatihah ayat 1 sampai surah Al-Baqarah ayat 141. Terus juz 2 surah Al-Baqarah ayat 142 sampai surah Al-Baqarah ayat 252. Bisa kita buka seperti ini. Nah, ini warnanya sama ya seperti kayak tadi, soalnya sudah diatur. Terus di sini juga kita bisa atur tanda baca. Nah, misalkan mau kita simpan besok lagi bacanya, nah, bisa kita
tandai tanda baca tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di bookmark. Jadi yang terakhir ayat kita baca bisa kesimpan di bookmark ini. Baik, sekian. Terima kasih, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan mereview aplikasi Al-Quran Digital 30 juz, yang mana sebelumnya udah direview sebagian ya sama rekan saya Husna Amalia Thohiroh. Nah, tadi Husna juga udah mereview sebagian mengenai aplikasi ini. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan mereview tentang ini nih. Ini ada kotak di bagian atas nih ya, belum kita review. Jadi sini saya klik. Nah, di sini muncul beberapa fitur. Ada info aplikasi, Asmaul Husna, Quran MP3 2 harian, video Islami, bacaan Islami, hapus iklan dan pengaturan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 8 fitur ya, teman-teman. Kita klik dari info aplikasi. Nah, info aplikasinya ini nama aplikasinya itu Al-Quran 30 juz, Al-Quran dan terjemahan Indonesia versi 5.5 hak cipta 2021 sampai 2023. Lisensi sumber terbuka. Ini mungkin tentang aplikasinya gitu ya, tentang softwarenya atau apalah gitu. Ini oke, kita lanjut aja. Kita lanjut review di bagian Asmaul Husna. Nah, di sini juga udah tertera Asmaul Husna 99 Asmaul Husna dari teks Arabnya, terjemahannya dan Latinnya. Ini teman-teman bisa lihat ya sampai 99 Asmaul Husna. Nah, cuman di sini nggak ada audionya gitu. Jadi biasa itu kan kalau Asmaul Husna banyak versinya gitu ya, audionya banyak macam-macam gitu kan, lagu-lagunya gitu. Nah, kalau di sini nggak ada. Jadi cuman kayak teks Arabnya, terjemahan sama Latinnya aja gitu. Jadi nggak bisa kita putar gitu. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian fitur Quran MP3. Nah, di sini kita bisa mendengarkan langsung gitu audionya dari Al-Quran ini. Kita buka nih ya dari surah Al-Fatihah. Ini pilihan surahnya ini udah komplit dari Al-Fatihah sampai Anas, ini ada semuanya. Ini kita buka dari Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sedang dimainkan nih. Ini sedang diputar surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Bisa langsung diputar dan kita dengarkan sama-sama ya audionya. Nah, di sini ada pilihan audio favorit. Nah, kalau misalnya surah ini jadi favorit kita bisa tambahkan di audio favorit. Nah, ini tadi sudah saya tambahkan, misalnya ya kita tambah lagi. Kita suka surah apa misalnya? Suka surah jadi favorit misalnya Al-Jin, terus Al-Qiyamah. Nah, ini kita bisa simpan di audio favorit kita. Ya, kita simpan di sini. Nah, jadi langsung ada muncul di sini audio favorit kita. Jadi kalau misalnya kita pengen dengarkan langsung, kita tinggal klik di sini. Nah, ya langsung dimainkan di situ. Jadi kita tambahkan dulu ke audio favorit kita. Kemudian di sini ada juga atur lirik. Nah, atur lirik ini kita harus pilih salah satu. Gak bisa kita pilih semuanya. Ini ada teks Arabik, teks Latin, dan teks terjemahan. Nah, kita harus pilih salah satu. Ini ada teks Arabiknya, teks Latinnya, dan teks terjemahan. Kalau saran saya sih lebih pilih ke teks Arabiknya gitu kan. Jadi kita bisa langsung koreksi bacaannya, mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau teks Latinnya ya kita bisa ini sendirilah ya kalau teks Latin. Kalau terjemahannya, kalau misalnya kita pengen tahu artinya ya bisa langsung kita ganti gitu teks terjemahannya di sini, atau kita ubah kita lihat ke surah, atau langsung kita lihat di sini juga bisa. Nah, di sini langsung kita lihat kan, di sini langsung ada nih teks Arabnya, terjemahan juga Latinnya. Ini langsung kita
kembalikan di sini juga bisa. Nah, tadi tentang Al-Qur'an MP3-nya ya di sini. Kemudian di sini mode acak on. Nah, jadi kalau misalnya kita pencet tombol ini, kita bisa ngacak gitu surahnya. Jadi kalau misalnya kita mutar dari surah Al-Fatihah, kita bisa acak habis Al-Fatihah itu langsung ke surah At-Tariq misalnya. Nah, itu diacak gitu ya, random. Tapi kalau misalnya kita matikan sini, jadi dia bisa berurutan. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya gitu. Nah, situ. Kita juga bisa next nih. Pencet tombol next di sini. Ini harusnya di jeda ya. Langsung terputar surah Al-Qiyamah. Nah, kita juga bisa back kembali juga, tombol kembali di sini misalnya Al-Qiyamah, kita kembalikan ke surah Al-Jin juga bisa. Nah, terus di sini ada juga mode berulang. Nah, kalau misalnya kita pengen murojaah nih kan, kita pengen ngafal gitu, biar melekat gitu kan diingatan, jadi bisa kita ulang-ulang gitu biar apal gitu. Jadi terserah teman-teman mau ngulangnya berapa kali, tergantung keinginan teman-teman sendiri gitu ya. Kalau misalnya udah stop, kita bisa klik lagi mode berulang off. Nah, jadi nggak lagi berulang gitu, udah seperti tampilan biasanya. Nah, kemudian di sini ada juga pilih qori. Nah, ini ada beberapa qori ya. Ini ada Abdullah ibn Ali Basfar, Abdurrahman As-Sudais, Abdul Basit Abdul Somad, Abu Bakar As-Satri, Ahmad bin Ali Al-Ajami, Hani Arifai, Mahmud Khalil Al-Husairi, Mahir Al-Mu'akili, Mishari Al-Lafasi, dan Saud Asyuraim. Nah, kalau saya di sini pilihnya Mishari Rashid Al-Lafasi karena udah biasa denger ya, dan saya juga suka sama qori ini, jadi saya pilih ini, Mishari Al-Lafasi. Terus kalau udah kita pilih, jangan lupa kita simpan. Oke, jadi nanti yang kita dengar adalah suara qori yang sudah kita pilih, itu Mishari Rashid Al-Lafasi. Kemudian track. Nah, track ini pilihan surahnya ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kita juga bisa nih download audionya. Di download juga bisa, misalnya download Al-Fatihah. Jadi langsung kita dengarkan gitu tanpa ada loadingnya. Itu kita harus download dulu. Bisa juga ketambahkan ke audio favorit tadi udah ya. Udah. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian doa harian. Nah, di sini juga ada beberapa doa harian seperti aplikasi sebelumnya udah dijelaskan teman-teman, cuman ini kurang lengkap gitu ya kalau dari aplikasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang saya lihat dia diklasifikasikan lagi, dikelompokkan, misalnya ini doa tentang sholat, doa tentang haji, tentang perjalanan gitu kan. Nah, kalau ini enggak, jadi ini langsung tertera gitu, ada 40 doa harian, jadi enggak dikelompok-kelompokkan lagi gitu. Nah, misalnya ini doa saat mendapatkan mimpi indah, kita lihat ya di sini, Alhamdulillahilladzi qatlal hajati, segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku. Ini kita bisa lihat sendiri ya di sini. Ada 40 macam doa harian. Oke, selanjutnya ada video islami. Nah, video islami ini jadi selain kita mendengarkan audio dari Al-Quran nih di aplikasi ini, kita juga bisa langsung nonton ceramah. Jadi kita bisa langsung nonton videonya juga. Nah, di sini terhubung langsung ke YouTube dan channel Muslim Media. Nah, kayaknya ini emang udah tergabung kerjasama atau apa kayaknya. Jadi langsung terhubung gitu ke Muslim Media channelnya. Nah, ini ada banyak video ceramah, banyak macamnya, kita tinggal pilih ya. Ini udah dari beberapa ustadz. Ada Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Hanan Ataki, ada juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Buya Yahya, dan masih banyak lagi. Ini berandanya ada di sini. Shortnya kita lihat, shortsnya ini kayaknya tentang quotes gitu, quotes Islami ya.
bagus ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita mau lihat yang lain nih, kita juga bisa ngelihat searching channel lain. Jadi kita nggak harus keluar dulu dari aplikasi terus kita buka YouTube, ini nggak usah ya. Jadi langsung terhubung ke YouTube dan kita bisa langsung searching channel apa yang mau kita tonton gitu. Misalnya kita mau searching UV TV. Nah di sini ya langsung tertera beberapa video-video dari UV TV. Nah jadi ini sangat-sangat canggih ya teman-teman, bisa langsung terhubung ke YouTube, kita juga bisa dengarkan audionya. Nah jadi terserah nih teman-teman mau buka channel apa, bisa langsung searching di sini, jadi nggak perlu lagi kita keluar, kita buka YouTube. Nah ini langsung terhubung ke video Islami, langsung terhubung ke YouTube gitu. Oke, selanjutnya kita review di bacaan Islami. Nah di sini bacaan Islam ini kayak artikel gitu ya. Ini banyak juga macam-macamnya. Ini juga dari muslimmedia.com. Ini artikel dari muslimmedia.com. Ini coba kita buka doa sebelum lamaran nikah. Nah ini kita lihat sama-sama. Nah ini teman-teman bisa baca ya di sini, doa sebelum lamaran nikah itu seperti apa, kita bisa baca di sini. Ini kayak artikel-artikel biasa yang kayak di Google gitu. Nah gitu. Terus artikel terkait kita juga bisa langsung klik di sini, populer minggu ini, dan ada kategorinya doa zikir, fikih, kajian Islam, keutamaan surah, kisah Nabi, dan lain sebagainya. Ini dari muslimmedia.com. Jadi ini sangat-sangat modern dan sangat-sangat canggih ya. Oke, kita bisa juga lihat di sini ada berandanya. Oh ini dari Muslim Media, aplikasi Muslim juga ada. Ini kalau kita mau download langsung aplikasinya, jadi kita skip aja. Oke, doa zikir ini langsung ada ya, kita mau ngelihat doa apa, zikir tentang apa, ini juga langsung ada di sini. Ini di muslimmedia.com. Atau kita bisa juga searching, kita mau cari tentang apa gitu, itu juga bisa langsung di sini. Nah itu tadi seputar bacaan Islami. Jadi ini kayak artikel gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah ini masih banyak lainnya. Oke kita lanjut di bagian hapus iklan. Nah hapus iklan ini kalau kita pengen berlangganan secara premium, tapi ini harus bayar. Jadi ada ketentuannya, 1 bulan 15.000, 6 bulan 63.000, sampai 1 tahun ini ada 109.000. Ini kalau kita pengen berlangganan tanpa iklan gitu ya, kita bisa bayar dulu biar bisa mendapatkan yang premium. Tapi sini saya skip aja karena kita masih pakai yang free aja. Nah terus kita bisa lanjut ke pengaturan. Ini yang terakhir, namanya Al-Quran 30 juz versi gratis. Ada temanya mode gelap atau mode terang. Nah sini saya pilih mode gelap karena saya juga lebih suka mode gelap gitu kan, biar tidak silau di mata gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pilih mode terang juga bisa, mungkin kurang jelas gitu kalau pas baca Al-Quran atau mau murojaah gitu, juga bisa diatur jadi mau mode gelap atau mode terang gitu. Nah di sini ada juga kebijakan privacy. Ini tentang aplikasi-aplikasinya ya. Ini banyak aplikasinya. Terus ada juga ketentuan penggunaan, ini juga baik dijelaskan tentang penggunaannya, syarat dan ketentuannya seperti apa. Bagikan aplikasi ini. Nah di sini kalau misalnya kita bisa pengen sharing ke teman-teman kita atau ke keluarga gitu, pengen sharing tentang aplikasi ini kan, bisa langsung kita bagikan ke via WhatsApp, ke Instagram, ke Telegram, ke email, maupun ke Twitter, dan banyak ya, masih banyak ya. Ini kalau kita mau sharing ke teman-teman. Periksa pembaruan. Nah ini kalau kita mau ngelihat
yang terbaru yang mau diupdate. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Oke. Nah, mungkin cukup ya review dari aplikasi Al-Quran 30 juz ini. Kalau menurut saya pribadi aplikasi ini tuh dari aplikasi sebelumnya udah jelaskan sama teman-teman, ini aplikasi yang paling simple dan sederhana gitu. Jadi tapi tetap membantu bagi kita yang pengen membaca Al-Quran secara digital, pengen mendengarkan juga audionya atau langsung mendengarkan videonya gitu, sangat membantu juga bagi kita. Nah, terus kelebihannya nih, kalau yang teman-teman review sebelumnya kan ini nih ada iklannya. Nah, kalau di sini tuh alhamdulillah nggak ada. Jadi selama kita buka ini aplikasinya nih ya, fitur-fiturnya nih alhamdulillah nggak ada iklan yang masuk gitu. Jadi itu kelebihannya. Oke, menurut saya cukup sekian review dari kelompok kami tentang aplikasi Al-Quran 30 juz. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan review dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.